Hai, Cuanamix di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya pasar saham ini nampaknya masih belum sesuai harapan ya. Tapi kira-kira kenapa? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Miss Ellen May di sini yang sudah hadir bersama kita lewat Zoom. Miss Ellen, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di Cuanamix Liputanam. Langsung aja nih, kan Pak Purbaya di akhir pekan lalu udah ngomong juga ya kalau misalnya di pekan pertama Februari ini IHSG nampaknya akan membaik setelah ada banyak sekali perubahan dan perombakan juga gitu ya di struktur BI dan OJK yang seperti kita ketahui lah ada banyak peristiwa juga gitu ya di penghujung pekan lalu. Tapi nampaknya dari hari Senin sampai Selasa ini IHSG masih belum sesuai harapan. Nah, apa aja nih kira-kira yang menjadi penyebabnya? Jadi sebenarnya kalau kita melihat penyebab turunnya itu kan karena hari Kamis kemarin MSCI memberikan satu warning buat Indonesia pasar saham-saham Indonesia nggak bisa masuk ke MSCI dan ada sedikit konsekuensi kalau nggak bisa rapi-rapi sesuai dengan permintaan MSCI yaitu transparansi dan juga free float. eh, Nanti di Mei akan jadi frontier market. Nah sebenarnya pada masa rapi-rapi ini pada masa transisi ya sebenarnya OJK dan IDX sudah memberikan satu respons yang cepat, tanggap, dan sangat baik sekali. Namun di sini investor asing itu sebenarnya masih de-risking. Jadi mereka masih melihat potensi faktor ketidakpastian mungkin sekitar sedikit 10-20%, masih ada potensi bisa masuk ke frontier market dan itu yang mereka jaga sebenarnya. Meskipun sebenarnya 80-90% Indonesia akan tetap di emerging market karena dari pihak otoritas regulator dan pemerintah sendiri bahkan juga disupport sama Danantara itu sungguh-sungguh mau memperbaiki. Nah, kenapa kemarin dan hari ini IHSG juga masih belum bisa terdorong positif ya sebenarnya ya karena yang pertama yang bikin turun itu adalah saham-saham yang seringkali di label atau disebut saham konglo oleh teman-teman di pasar modal dan market cap-nya besar di mana saham-saham konglo ini mereka tuh sedang beberes atau bebenah free float itu tadi jadi supaya comply dengan aturan dari OJK, IDX maupun sesuai dengan apa yang diminta oleh MSCI itu sendiri jika mereka masih mau bertahan di MSCI ataupun keluar dari ataupun naik bobotnya, naik kasta di MSCI Standard Cap. Nah, dalam proses mereka rapi-rapi ini sangat wajar sekali ketika mereka sedang merapikan free float-nya, transparansi dan sebagainya akan turun harga sahamnya, terutama untuk grup yang seringkali disebut grup Konglo, misalnya saham-saham Pak Prayogo Pangestu, itu kan market cap-nya lumayan besar ya, dan itu sangat mempengaruhi pergerakan indeks kita. Terus kemudian selain itu ada juga dari saham-saham Bakri yang kemarin di sebelumnya sempat naik karena memang sentimen global juga cukup bagus untuk sektor komoditas ya seperti emas, batu bara, oil itu kan sudah mulai merangkak naik jadi saham bumi, BRMS itu kan memang diuntungkan juga. Nah, itu juga turun sama ya. Jadi mereka juga sepertinya lagi rapi-rapi dan mungkin juga karena sentimen dari kemarin Danantara ada bilang fokus pada saham fundamental bagus, di mana Danantara kalau masuk itu lebih ke saham fundamental, sehingga saham-saham yang narasinya seperti saham Konglo atau saham yang valuasinya tinggi, kalau saham-saham grup Pak Prayogo Pangestu memang valuasinya memang cukup tinggi ya, dan beberapa fundamentalnya memang belum seperti yang diharapkan oleh investor yang fundamentalis banget gitu. Nah, jadi itu yang bikin turun sebenarnya. Kira-kira itu jawab pertanyaan Oke, Mbak. oke. Jadi memang IHSG ini mayoritas masih didukung oleh saham-saham Konglo yang ternyata ada terdampak juga nih ya dari proses transisi ini. Tapi akan sekuat apa ya nanti saham Konglo ini dalam mengikuti apa ya proses transisi ini karena adanya perubahan free float dan sebagainya. Iya, jadi mungkin fokus kita bukan cuma ke saham Konglo doang, tapi semua saham. Karena yang diminta sama IDX adalah rapi-rapi free float untuk semua saham. Dan saat ini ada 38 emiten yang dibekukan atau disuspensi, dibekukan. Karena free floatnya tuh sangat kecil sekali. Kalau saya nggak salah ingat di bawah 7,5% ya. Jadi dibekukan seperti itu. Eh, ini PR untuk semua emiten sebenarnya, banyak emiten. Nah, di mana saham-saham yang turun bukan cuma Konglo, tapi semua saham yang free float-nya kurang. Pertanyaannya adalah, apakah saham di luar
yang free float-nya kurang, mungkin free float-nya yang udah aman, dan ini pakai free float versi KSEI, bukan free float publik. Kalau free float publik itu kadang-kadang misalkan kita satu orang punya beberapa ya saham terdaftar beberapa gitu ya di mungkin di Sekuritas atau gimana itu bisa terdaftar beberapa. Tapi kalau pakai KSEI kan pakai SID, jadi benar-benar lebih konservatif angkanya gitu. Dan ternyata memang banyak yang belum memenuhi gitu. Nah, terlepas dari ada emiten yang sudah memenuhi, tapi masih terkena sentimen negatif, ikut turun. Sebenarnya apa yang menyebabkan turunnya ya karena faktor dari investor asing de-risking itu tadi, melihat Indonesia ini lagi dalam ketidakpastian, ya sudahlah cabut dulu. Nanti kalau misalkan Indonesia sudah mulai rapi-rapi, saya rasa Mei ya, bulan Mei itu penentuan kalau Indonesia berhasil lolos dari ujian ini, investor asing akan masuk lagi. Jadi mereka akan masuk lagi dan saran sih mungkin ya fokus pada saham-saham fundamental, bukan berarti kita 100% lihat fundamental saja, tapi kita juga mesti lihat timing. Timing itu dari siklus harga sahamnya juga. Kalau saham fundamental itu sudah terlalu tinggi, ya kita nggak bisa masuk juga. Dan kebetulan sih sekarang saham-saham fundamental seperti contohnya BRI, BCA, BMRI, BNI, ya itu masih lumayan di bawah dan saham fundamental yang belum banyak naik itu juga ada dari sektor consumer goods yang tertinggal seperti contohnya Indofood dan ICBP. By the way ini bukan satu ajakan untuk beli ya, disclaimer dulu, cuma contohnya seperti itu. Dan juga ada saham fundamental bagus dari sektor komoditas di mana geopolitik sekarang mendukung untuk komoditas naik seperti komoditas minyak dan juga batu bara. Batu bara ini banyak yang belum naik seperti contohnya AAD itu fundamental bagus juga, valuasi murah dan dia belum banyak naik. Makanya nggak heran AAD itu nggak turun, nggak terdorong banyak karena balik lagi investor besar, institution mereka melihat faktor fundamental ini penting gitu. Terus kemudian yang belum banyak gerak juga tuh dari komoditas seperti komoditas batu bara tuh contohnya PTBA sudah lumayan tapi belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham dari sektor emas yang menurut saya sebenarnya udah agak-agak overbought dan kita lagi nunggu masa retracement-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak Antam, Inco, cerita narasi metals dan emas tuh masih menarik, tapi beberapa waktu terakhir sudah rally tinggi dan kita sebaiknya nunggu di area yang lebih low risk kalau nggak bisa dibilang aman, karena menurut saya dari Februari sampai Maret ini market nggak bisa dibilang aman, arahnya memang ke bawah. Cuman ini bukan jadi alasan buat kita untuk berhenti mantau market Indonesia. Karena justru dalam kondisi seperti ini, sebenarnya saham-saham berlian-berlian yang bagus itu kita dapat diskon lumayan. Cuman kita nggak boleh asal aja belinya gitu. Hmm, oke. Jadi memang kembali lagi untuk pastiin ada saham-saham fundamental tadi itu ya yang bisa menjadi referensi juga buat teman-teman investor retail. Nah, tadi kan kalau Februari sampai Maret nih perkiraannya kan lumayan panjang ya. Sementara kan sebenarnya dari pemerintah juga terus menggenjot berbagai langkah-langkah gitu. Nah, apakah langkah-langkah sekarang itu masih belum cukup juga nih buat para investor asing untuk bisa meningkatkan kepercayaannya juga gitu di pasar saham Iya. Indonesia? Jadi sebenarnya dari yang kemarin hasil meeting dengan MSCI, OJK, IDX dengan MSCI itu hasil meetingnya sudah sangat bagus sekali ya. Di mana kemarin di sebelumnya kan Indonesia mau kasih data itu saham yang di atas 5% aja kepemilikannya. Terus kemudian dari hasil meeting kemarin yang di atas 1% atau 1% pun juga bakalan dikasih ke MSCI dan ada transparansi untuk data pemegang saham lebih jelas. Jadi MSCI bisa ngecek lah ini yang punya saham terafiliasi nggak sih? Ini jangan-jangan ya ini masih bisa di intinya mereka nggak mau sampai ada goreng-menggoreng lah gitu, mau sahamnya berkualitas. Dan saya melihat ini langkah yang sudah sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana pelaksanaannya saja. Nah, pelaksanaan ini kan tidak mudah ya. Jadi apalagi dalam waktu yang harus cepat gitu. Jadi emiten sendiri, perusahaan TBK sendiri ini saya rasa juga mereka lagi gibek-gibek juga, tergantung pelaksanaannya dan monitoringnya sebenarnya. Nah, harapan kita ini juga bisa berjalan dengan baik.
Oke, jadi sebenarnya next-nya itu adalah bagaimana pengawasan dan pelaksananya ini ya, yang juga nanti bisa Betul. meningkatkan kepercayaan dari investor asingnya. Nah, berarti sebenarnya indikator apa saja sih yang bisa diperhatikan oleh retail bahwa sebenarnya pasar ini bisa akan semakin membaik gitu? Karena kan kalau sekarang tuh dilihatnya kayaknya banyak yang pesimis kan. Ya kalau saya memperhatikan indikatornya sebenarnya net buy sell asing, itu yang pertama ya. Kemarin asing udah mulai tuh net buy BCA, tapi kemudian kita menggunakan indikator yang kedua, price and volume itu kita selalu perhatikan banget, apalagi untuk saham-saham yang, legit ya, itu kita memperhatikan juga supaya kita timing-nya tuh bisa lebih oke lah. Sebagai contoh, saham seperti BCA, BRI, dan kawan-kawan, saya ambil contoh saham BCA aja. BCA itu kan menyentuh level terendah pada 29 Januari kemarin itu di 6375. Volumenya sangat tinggi sekali ditutup hijau, artinya ada yang ngeborong lumayan besar. Tapi setelah beberapa hari, 1, 2, 3, 4 hari ini, hari keempat naik meskipun candlenya agak merah, itu volumenya semakin kecil. Artinya sebenarnya saat ini kalau saya mentranslate dari apa yang kita lihat dari chart ini investor asing, investor besar mulai melihat untuk jangka pendek, kayaknya cukup dulu deh, wait and see dulu deh. Bahasanya mereka mungkin kalau ditranslate ke bahasa retail, entar dulu deh, gue tunggu sampai turun di bawah 7.000 lagi. Itu level mereka menganggap ini lebih low risk dan lebih mau ngeborong. Jadi mereka dari chart yang seperti ini aja udah kelihatan bahwa mereka kayaknya wait and see dulu gitu. Kalau dikasih di bawah 7.000 atau sekitar barangkali dapat 68, 66, 64, mereka akan borong lagi. Jadi sebagai retail kita mesti bisa ngebaca itu dan kita juga ngikutin. Jangan sampai malah asingnya udah nahan diri, investor besar, institusi ya, doesn't have to be asing sih, domestik bisa juga. Em, Mereka nahan diri, kita malah hajar di atas. Nah, sekarang kalau buat very short term, kita nggak bicara tentang valuasi atau jangka panjang, saham-saham besar seperti BCA ini lagi agak sedikit ketinggian untuk short term-nya. Jadi, teman-teman retail sih kalau misalkan mau hajar atau gimana, mau nyerok, kayaknya bisa deh ditunggu sebentar. Oke, jadi sebenarnya asing pun juga sedang memanfaatkan momen ini gitu ya untuk mendapatkan Betul. harga paling Tapi terbawah mereka dan sangat betul, tapi saya melihat mereka sangat berhati-hati dan konservatif. Ini kelihatan dari meskipun BCA-nya di 7525, volumenya buy itu, volume transaksinya mulai mengecil, semakin mengecil dibandingkan dengan 29 Januari kemarin, itu jauh banget volumenya. oke. Selain tadi faktor adanya wait and see juga tentang bagaimana nanti hasil kesepakatan bersama MSCI, sebenarnya sosok dari pimpinan yang sedang menggantikan sementara dari OJK maupun BI ini turut mempengaruhi juga nggak sih psikologis investor ini? Sebenarnya kalau sosok saat ini tidak terlalu berpengaruh ya, selama tidak ada rekam jejak yang negatif, gimana, nggak ada yang seperti itulah. Itu menurut saya lebih ke bagaimana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan maunya MSCI dan so far sosok kalau saya lihat kan ini katanya pejabat sementara atau gimana saya nggak tahu apakah ke depan akan diganti lagi atau tidak. Menurut saya sih udah cukup oke ya. Yang paling penting bisa mengawal, memonitor perubahan transisi menyehatkan, sebenarnya ini bagus buat pasar saham Indonesia, menyehatkan pasar saham Indonesia dalam 2 sampai 3 bulan ini. Yang penting bisa ngawal dan mendisiplin itu aja. Oke. Dan apakah memang situasi saat ini benar-benar pure karena adanya isu MSCI juga atau ya, isu MSCI saja atau mungkin ada faktor global lain juga gitu yang akhirnya turut mempengaruhi pasar uh, saham Indonesia ini? Yang menarik sebenarnya kalau kita mau lihat asing di pasar saham Indonesia, kita lihat barometernya bukan lagi IHSG, karena beberapa waktu yang lalu IHSG digerakkan oleh saham-saham yang secara fundamentali atau market cap-nya gede, tapi likuiditasnya kecil atau fundamentalnya kurang. Maka dari itu kan ada pengamatan dari MSCI kan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tarik mundur sampai ke bulan Oktober 2024. Di situ adalah masa puncak saham-saham fundamental kuat seperti four big banks dan saham-saham fundamental lain dan sejak saat itu saham big banks itu turun sampai sekarang setiap ada waktu itu dan antara Oktober 2025 kayaknya masuk deh kayaknya. Jadi ada naik terus kemudian turun lagi.
pergantian Menteri Keuangan di Agustus kalau nggak salah ya, waktu itu semakin bikin turun juga karena ada faktor ketidakpastian. Yang saya simpulkan adalah investor asing itu sebenarnya melihat faktor makro Indonesia secara keseluruhan, faktor kebijakan pemerintah secara keseluruhan, dan mereka melihat ada banyak perubahan besar di Indonesia. Seperti contohnya sejak pergantian kepemimpinan, terlepas saya tidak mengomentari di sini benar salah baik buruk, tapi yang diperhatikan asing adalah banyak ketidakpastian. Seperti contohnya MBG itu dulu belum pernah ada dan angkanya besar. Kemudian pertumbuhan 8% itu belum pernah ada juga dan angkanya besar. Dan antara dulu juga mungkin ada ya untuk SBF Indonesia tuh ada, tapi kan tidak signifikan, tidak besar. Sekarang ada 3 hal besar yang dicanangkan oleh pemerintah pada awal pemerintahan sejak Oktober. Jadi sementara ini sampai hari ini saya melihat asing itu masih banyak wait and see-nya melihat Indonesia. Dan apa yang dicanangkan 3 hal oleh pemerintah yang dicanangkan sebenarnya kalau saya melihat ini ada sisi positifnya juga, tapi asing melihat masih menanti hasilnya mungkin seperti itu. Jadi kalau memang Indonesia bisa membuktikan 3 hal yang dicanangkan oleh pemerintah ini memang bagus, memang works, saya rasa asing akan kembali lagi. Dan yang paling penting sebenarnya dalam jangka pendek menengah ini, beresin dulu pasar saham Indonesia, Mei asing akan kembali lagi. Dan ini justru bagus banget kalau yang goreng-gorengan itu dibersihin, karena kemarin IHSG itu sebenarnya naik sampai 9.000, naik sampai ke berapa ya kemarin IHSG naik sampai ke level tertingginya, itu bukan karena fundamental saham-saham yang memang secara fundamental kuat didorong oleh asing atau gimana. Tapi ya to be perfectly honest itu karena saham-saham yang bisa dibilang saham-saham yang kurang liquid ya. Jadi naik puncaknya sampai 20 Januari sampai ke level tertinggi itu 9174 itu karena saham-saham yang nggak liquid itu tadi kurang liquid lah. Ada beberapa yang Hmm. udah liquid juga ya, tapi ya orang-orang bilang, oh ini saham-saham ini bakal masuk MSCI gitu. Jadi saya bilang, udahlah jangan FOMO sama saham-saham yang begitu. Nah sekarang ditertibkan, dirapikan. Sehingga nanti di bulan Mei itu harapannya pasar saham menjadi lebih sehat. Asing melihat, wah Indonesia lebih bagus nih, lebih investable. Harapannya di Mei mereka bisa masuk kembali. Ya, berarti isu mengenai saham yang kurang liquid ini atau yang goreng-menggoreng inilah ya, itu memang menjadi masalah yang sudah lama ada gitu Yang ya, Miss disorot Ellen ya, sebenarnya, yes. sebenarnya. Sebenarnya saya Eh, pribadi melihat ini itu dari tahun lalu 2025 eh kita sudah melihat ini tapi ya kita kita mengamati aja lah, kita mengamati aja gitu. Dan ya kita sih berdoa supaya semoga semuanya bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, dan ya akhirnya semua itu terakumulasi gitu ya sampai terjadilah Betul, momen seperti ini dan muncullah istilah di mana pengen adanya reformasi pasar modal ini kan. Jadi betul sebenarnya secara sekali. keseluruhan reformasi pasar modal yang benar-benar dibutuhkan tuh seperti apa sih untuk di Indonesia ini? Transparansi, likuiditas, mungkin secara regulasi sedikit saya terpikir di Amerika sebenarnya market maker itu diputihkan, dilegalkan. Nah, Indonesia sepertinya sedang menuju ke sana karena saya dengar dari IDX ada ya mulai direncanakan seperti itu. Cuman yang saya belum tahu adalah pelaksanaan secara detailnya, aturan detailnya. Jadi seperti saat ini kalau saya nggak salah, correct me if I wrong, ada beberapa sekuritas yang memang ditunjuk ya untuk penyedia likuiditas. Tapi ketika saya bertanya ke regulator, ke IDX ya, ini aturannya seperti apa, detailnya seperti apa, saya masih belum bisa memahami atau mendapatkan informasi tentang detail teknisnya. Jadi yang diperlukan sebetulnya kalau mohon maaf kalau ada yang salah ya. Jadi kalau menurut pendapat saya kejelasan tentang regulasi, tentang peraturan mungkin sedikit banyak tapi mungkin tidak bisa semuanya ditiru ya. Kan memang beda gitu ya ukuran ukuran market juga beda dari Amerika atau dari negara lain bisa dilihat.
Jadi penyedia likuiditas atau market maker itu aturannya seperti apa? Karena kalau tidak ada market maker, mohon maaf juga nih, kita bukan ngomongin bandar ya, tapi kalau tidak ada penyedia likuiditas, market di Indonesia itu kering banget. Jadi kemarin tuh teman-teman ada yang bilang, wah nanti kalau nggak ada konglo-konglo atau ini lagi yang sahamnya kata mereka dijagain, ini gimana nih, kering banget dong, siapa yang mau jagain gitu kan. Saya dengerin aja, saya pikir ya ada masuk akalnya. Jadi mungkin kalau seandainya ke depan mau meningkatkan likuiditas, market maker atau penyedia likuiditas ini bisa diregulasi dengan baik, aturannya benar-benar jelas. Semoga pasar saham Indonesia juga bisa lebih liquid, lebih investable Ya, juga. titik tengah itu ya, yang akhirnya memang Jadi, sangat ya, dibutuhkan ya. sebetulnya bukan cuman kayak mendisiplin doang atau suruh transparan atau gimana, tapi memfasilitasi penyedia likuiditas itu tadi. Yaitu Oke, pemikiran saya. Yang mungkin baik. bisa salah, bisa benar. Ya, tapi Miss Ellen, nih kan tadi bilangnya bisa Februari, Maret ini mungkin masih volatilitas saham tuh masih akan tinggi juga gitu ya. Terus banyak juga nih teman-teman retail ya lagi pesimis-pesimisnya lah, ngerasa uangnya lagi nyangkut juga gitu ya. Mungkin juga cashnya juga nyangkut di situ. Kira-kira apa nih strategi yang paling realistis untuk bisa dilakukan saat ini deh gitu, Miss Ellen? Hmm. Hindari saham gorengan, itu udah pasti. Jadi setiap hari kita ngemong, kita punya klien di M-Trade ya, dan di IG Live saya tiap hari itu ya. Eh, Selalu aja masih ada yang nanya, boleh nggak saya hold saham A, B, C, D, E, di mana kita kalau sudah melihat, kita tahu itu saham third liner, yang liquidity-nya kecil, yang fundamentalnya juga kurang, yang secara chart atau metode super trader kita itu sudah patah juga, dan mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi hindari saham-saham gorengan, hindari saham-saham yang sekarang lagi potensi terdowngrade oleh market itu sendiri. Caranya adalah dengan belajar. Jadi jangan teman-teman masuk ke pasar saham tuh hanya dengar beli ini beli itu, harus pahami kenapa beli ini beli itu yang mohon maaf banyak orang yang malas gitu ya, istilah kata mau diet, mau kurus, mau sehat, minum suplemen atau operasi aja lah gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya lebih sehat kalau memang mau olahraga atau gimana. Sama prinsipnya, memang belajar ini memang ada capeknya, tapi menurut saya worth it lah buat jangka panjang buat teman-teman semuanya. Oke, jadi memang momen ini akhirnya menjadi pembelajaran buat kita semua ya, Miss Alan ya. Betul, Nggak menurut saya ini hanya momen ke riset regulator, sebenarnya. tapi juga ke retail juga itu ya. Pentingnya untuk tidak FOMO ya dalam Iya, memilih jadi emiten saham. kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya teman-teman retail itu fokus pada apa yang kita bisa lakukan dalam kendali kita. Jadi kalau misalkan kita komplain, kenapa nggak dari berbulan-bulan kemarin, kan udah diperingatkan sama MSCI dari Oktober tahun lalu, kayaknya itu nggak berguna deh. Kayaknya kita fokus, udah lewat juga ya, dan mereka sekarang otoritas dan regulator sudah berusaha yang terbaik, ya sudah, kita apresiasi, dan sekarang kita fokuslah pada diri kita sendiri. Toh kan kadang-kadang bisa kejebak saham gorengan atau gimana juga karena kurangnya pengetahuan. Oke, Itu aja. baik kalau begitu Miss Alan terima kasih banyak ya atas perbincangannya. Semoga makin banyak nih yang juga teredukasi ya para investor retail tentang situasi saat ini dan biar semakin semangat nih belajarnya dalam memilih emiten saham yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Miss Ellen dan demikian Terima kasih perbincangan kita banyak. di Cuanomics kali ini. Sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.